tanaman cabai bisa tumbuh subur dengan buah yang sangat lebat sekali seperti ini. Ternyata, ada rahasia yang jarang diketahui oleh kita sebagai petani. Bahkan terkadang, kita sering menyepelekan hal ini, sehingga membuat tanaman mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, di video ini kita akan membongkar rahasia salah satu petani cabai. Sobat Tani, lahan ini adalah lahan tanpa rotasi tanaman. Dengan kata lain, lahan ini selalu ditanami cabai atau hortikultura. Menanam di lahan tanpa rotasi biasanya sangat mudah terserang oleh penyakit, terutama dari serangan bakteri yang menyebabkan busuk dan layu atau virus dari vektor hama seperti kutu-kutuan dan hama-hama lainnya. Tapi di lahan ini di mana kita saksikan bersama bahwa kita tidak menemukan virus atau hama, baik itu di daun dan batang. Nah, di video kali ini kita akan menanyakan langsung kepada pemilik lahan secara langsung, mulai dari jenis bibit, cara pengolahan lahan, cara pemupukan, serta cara pengendalian penyakit. Insya Allah, semoga video ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi jalan bagi kita untuk terus belajar bersama. Karena dalam ilmu pertanian, tidak ada yang namanya petani senioritas atau pemula, dan petani yang sukses hanya petani yang mau belajar. Dikarenakan kami adalah salah satu penyuplai produk zat aktivator dan pestisida yang pernah diaplikasikan di lahan ini oleh beliau. Jadi kami diperbolehkan untuk meliput atau mereview tanaman ini. Sobat Tani, tanaman cabai ini adalah varietas Hagen F1 dari bintang Citra Asia. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita tanyakan kepada beliau apa rahasianya sehingga tanamannya bisa sebagus ini. Jangan di skip videonya ya, supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama sahabat-sahabat petani dan juga kios sahabat tani. Di sini kita bersama Pak Adi dan juga Pak Imron. Nah, Pak Imron adalah ini salah satu petani yang sudah cukup lama menggeluti khususnya dalam budidaya tanaman cabai merah besar ya Pak Imron. Ya. Nah, jadinya sedikit sekarang ini dalam kali ini kita berdiskusi sekaligus membahas beberapa permasalahan kita dalam bidang budidaya tanaman cabai khususnya cabai merah besar. Tentu bagi kita sebagai petani dan sahabat petani yang umumnya gitu kan, pengen mengetahui bagaimana proses penanaman, keluh kesah beliau, dan permasalahan-permasalahan yang hadapi oleh beliau selama melakukan kegiatan budidaya tanaman cabai. Nah, khususnya cabai merah besar. Nah, ini kita tanya dulu, Pak Im, ini varietas apa ini Pak Im? Karena ini beda sama umumnya kita lihat kayak adar mais. Mohon diperkenalkan nih Pak Im. Varietas yang saya tanam sekarang ini varietas Hagan F1. Hagan F1 punyanya perusahaan mana ini? Punyanya BCA. Nah, berarti Bintang Citra Asia ya? Ya. Nah, Bintang Citra ini punya BCA, varietas Hagan F1 ya? Ya. Berarti baru perdana nanam atau udah beberapa kali Pak Im? Baru perdana. Baru perdana ya? Nah, ini Pak Im nyoba perdana, ini bibit baru juga, itu Hagan F1. Nah, ini baru perdana kita tanam, kita saksikan bahwa ini tanaman ini alhamdulillah pertumbuhan cukup bagus dan hampir kita agak puas secara pandangan mata ya Pak Im ya. Betul. Nah, kita kembali Pak Im. Selama proses penanaman tanaman cabai merah besar varietas Hagan ini, ya kita minta tolonglah dari awal proses pengolahan lahannya gimana, bisa diceritakan. Terus ini lahan beberapa kali tanam, yang pertama. Terus kedua proses pengolahan lahan, terus perawatan-perawatannya apa aja yang sudah diberikan kepada tanaman ini sehingga hasilnya alhamdulillah ini secara pandangan mata kita ini sangat memuaskan Pak ya. Monggo Pak, coba diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saya mau cerita sedikit masalah pengalaman saya jadi petani cabai. Ya, Termasuk ini yang ke-5 tahunnya ya, jadi petani cabai. Terus sekarang saya tanam varietas Hagan F1 dari BCA.
Jika saya cerita dari penggarapan lahan yang kemarin ini kan. Iya, iya. Kalau kemarin saya garap lahan dari awal memang pemakaian pupuk kandang secara merata. Setelah itu saya bajak sampai campur lah, sampai rata. Nah, Setelah itu baru saya mulai bikin bedengan, persiapan penanaman, dan untuk penggarapan awalnya itu cuman saya pakai pupuk kandang dengan dolomit aja. Sudah ada yang lain. ada yang lain. Iya. Jadi tidak ada pupuk-pupuk organik yang udah jadi, belum ada. Tidak ada. Saya tidak pakai yang lain, cuman pupuk kandang itu aja dengan dolomit. Berapa itu Pak yang diberikan ke lahan? Pupuk kandangnya sekitar 400 karung, 400 yang karung. 40 are. Terus Dengan dolomitnya sekitar 14 kuintal. 14 kuintal. Berarti 1 ton 1 ton 4 kuintal. yang 40 arah. 40 are. Berarti perbandingannya 400 karung sama 1 ton 4 kuintal ya. Ya. Itu baik. Setelah itu Setelah itu untuk persiapan penanaman. Ya, cuman saya semprot dengan M21. M21 itu apa itu? Jenis M4. M4 ya. Berarti bakteri. Bakteri. M21 Cuman itu. Nah, setelah itu baru saya pasang mulsa. Pokoknya enggak begitu jauh jedanya, langsung siap mulsa. Nanam langsung begitu kan. Nah, setelah itu perawatan biasa saya pakai neurit untuk pengocoran pertama. Yang tujuannya apa Pak? Tujuannya supaya pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus lah. Itu umur berapa Pak? Itu kita tahu Umur usia tanam setelah pindah Nah, tanam. kalau kemarin Penggunaan neurit saya pakai neurit setelah umur 1 minggu. 1 minggu. Iya. Berarti di awal sekali ya? Di awal. Di awal sekali. Berarti sebelum pupuk. Belum ada yang belum pupuk ya. cuman neuritnya aja. Neurit aja terus. Iya. Nah, setelah itu cuman saya kasih nutrisi. Maksud saya kasih saya semprot lewat atas pakai ultradat, cuman itu aja. Terhadap ya cuma itu aja dua itu di Nah. minggu pertama ya. Minggu pertama. Terus setelah itu Nah, cuman kemarin saya agak terlambat pupuk. Setelah 24 hari kalau nggak salah baru pupuk pertama, pupuk kocok pertama. jauh sekali Pak. Nah, itu soalnya kan kemarin kan banyak yang mati, jadi saya tunggu sulamannya itu rata hidup lah begitu kan, supaya enggak berpengaruh sama pupuk. Jadi itu sebabnya saya lambat pupuk. Nah, gitu kan. ntar saya garis bawahi Pak. Ini agak menarik juga ini. Karena umumnya kan kita pupuk itu ya palingan tidak kan 15 hari setelah kita tanam kan. Iya. Yaitu kira-kira umur 2 minggu. Nah, tapi penggunaan sepanjang dari interval itu 24 hari jatuhnya itu masuk ke minggu ketiga Pak. Iya. Ya, minggu ketiga setelah pindah tanam kan, artinya kan dari tanaman 0 hari sampai 24 hari setelah pindah tanam. Nah, untuk menjaga keseimbangan yang lain, maksud saya Pak Imron, selama 3 minggu itu, otomatis kan sudah pasti ada tanaman yang tumbuh, ada tanaman yang mati kan, karena sulaman tadi. Karena Pak Im juga seperti informasi tadi, karena nunggu sulaman sehingga nggak berani pupuk. Karena kita takut nanti ada tidak keseimbangan antara ini pertumbuhan sulaman sama yang udah lulus kan pertumbuhannya. Terus selama itu Pak Im, apakah tidak ada dampak terhadap tanaman yang lolos pertumbuhannya? Nah, kebetulan saat ini tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi pertumbuhan tanaman yang yang lolos pertumbuhannya itu, karena kan ini belum dipupuk 15 hari. Tidak ada. Bagus enggak pertumbuhan? Bagus, normal.
memang kalau kita lihat sedikit kan, dia agak stres lah. Namanya kan nggak ada Makanan. pupuk, nggak ada makanan kan. Tapi anu ya, sehat maksud saya. Sehat, Sehat. ya. Cuman tetap sih kita jaga dengan pestisida atau apa yang nggak terlalu mengganggu pertumbuhan bibit yang sulaman kan. Sulaman. Nah, cuman itu aja. Itu aja. Tapi kalau yang lain nggak ada ya. Nggak ada. Cuma itu Dalam- aja tadi ada. ngocor-ngocor Iya. yang termasuk bernutrisi itu aja. Iya. Tadi itu aja. Berarti pupuk udah masuk tapi pertumbuhannya kayak ya normal lah Normal, seperti iya. ada. Cuma karena kendala tadi kita ada sulaman, jadi kita undur proses Iya. pemupukan. Karena kan kita takut umumnya jadi seorang petani, kalau kita terlambat memupuk itu nanti kita kira akan terjadi stagnan lah istilahnya, atau nanti stunting pertumbuhan. Kalau telat kita kasih makan nanti pertumbuhan tanaman cabai itu terganggu ya. Nah tapi pengalaman Pak Imron ini dan hasil yang kita lihat ini ternyata kan tidak terlalu mengganggu kan, Tidak ada masalah. tidak ada masalah walaupun terlambat proses pemupukan itu kita geser sampai minggu ketiga. Iya. Nah nanti Pak Im itu sudah kita temukan namanya poinnya. Nah setelah itu pengocoran pengocoran ketiga baru saya kasih pupuk tajuk gitu kan. 3 kali kocor baru masuk pupuk tajukan. Cuman itu aja. Nah, pupuk tajukan yang saya pakai ini dulu setiap kali saya ngocor memang kasih pupuk NPK 16 ya. Tapi selalu masuk neoritnya. Nah maksudnya gini, kita poin dulu Pak. Ya. Setiap ngocor itu campuran pupuk kocornya apa coba? Itu yang Campuran pupuk kocornya berapa kali ngocor? 3 kali. 3 kali. Campuran pupuknya Campuran pupuknya masing-masing. masing-masing ada NPK 16, ada magnesium, ultradap, terus boron, dengan apa juga itu power soil Soil ya. Nah itu campurannya seperti itu. Campurannya. Campuran Ya kali pupuk yang 3 kali masuk yang 3 kali kocor sebelum masuk pupuk tajuk selalu ada masuk power soil, ultradap, magnesium, boron dengan NPK 16 itu pupuknya. itu pupuknya. Terus ditambah tadi neoritnya itu. Neoritnya harus Harus ikut Iya. ya di situ. Iya. Berapa itu dosis Nah, masing-masing? kalau neorit ya yang 1 drum 200 kilo 200 liter 100 liter. Maaf. Yang 200 liter itu kadang saya pakai setengah kilo. setengah Iya, setengah kilo. kilo. Kayak gitu pupuknya. Nah. Yang 200. Iya, 200 liter. Terus kalau pupuk berapa itu yang tadi Kalau campuran tadi? pupuk campurannya sekitar 6 kilo. 6 kilo. Iya. Berarti 6 kilo. Tapi dari keseluruhan ya. Dari- Si power soilnya Itu sudah itu semua itu 6 kilo jadinya per 200. per 200 liter. Terus ya, itu untuk berapa pohon itu? Kebetulan saya tidak pernah ukur berapa pohon. Atau berapa bedengan tadinya? Cuman yang secara keseluruhan saya simpulkan di sini yang keseluruhan 10.000 populasi cabai saya ini cuman habisnya 6 drip. 6 drim. Yang 10? Yang 10.000. 10.000. Ya. 6 drip berarti 200 kali 6. Berarti sekitar 1.200 liter, Pak. Ya, betul ya? Ya. Untuk 10.000 pohon. Pohon. Berarti kalau kita hitung-hitung itu habisnya kalau kita 10.000 bagi 6 itu 1 drim itu untuk sekitar berapa itu jadi Pak? 10 bagi 6 kita 1.000 berapa itu? 1.000 lebih ya Pak? 1.000 lebih ya, betul ya? Ya. Nah kan 10.000 pokok dibagi 6 kan? Nah kalau kita 1.006 itu sisa 4. Kalau 40 berarti kita 1.600 lebih yang 1 drim ya, 1.600 lebih. 6 kilo banding setengah kilo gitu lah kan adanya. Artinya kita hitung ini untuk kalkulasi ya sebenarnya ini dalam per gentong untuk 1.000 sekian, 1.600 butuh biaya sekian Ya. untuk pengocornya. Jadi tadi ketemu biaya kita sekian kan, itu untuk per 1.600.
Begitulah ini Pak. Baik. Soalnya kita dengan hitungan 1 gentong itu. Nah lanjut Pak Im dari perawatan dulu nih. Nah, kalau perawatan sih sepertinya Seperti itu ya. biasa lah. Biasa-biasa seperti biasa ya. Biasa-biasa. Maksud Nah, saya tidak ada yang gitu loh. Tidak ada yang aneh-aneh gitu kan? enggak Tidak ada. Yang normal aja ya, normal aja. Soalnya gini Pak Im, saya kan sempat ngobrol-ngobrol kemarin ada pelanggan kios kita kan, atau dari kios ada petani yang punya buku sakti. Nah, mungkin ngerti buku sakti, buku panduan perawatan. Ya disebut buku sakti. Itu belinya sampai harga berapa kemarin? 200-an kalau nggak salah. Ya dia beli lewat online karena mungkin dia dapat informasi dari YouTube, kita nggak tahu Pak Adi. ya. Dia punya buku sakti, dia beli itu seharga 200-an informasinya. Nah itu dipakai panduan untuk perawatan. Saya tanya nih Pak Im, ada nggak buku saktinya? Ada sih, tapi enggak saya pakai semua itu kan. Nggak dipakai semua buku saktinya. Buku panduannya itu. Sekedar panduan yang mana yang penting-penting lah. Yang penting-penting. Tapi Pak Im pernah beli juga? Iya, pernah beli juga. Berapa itu harga beli Pak Im? 300-an. 300-an. Ah, itu Pak Im juga ada buku saktinya. Ya, online atau apa belinya? Online ya. Di online. Online kali. Nah, jadi kan setiap petani punya buku panduan, punya buku catatan-catatan khusus untuk proses perawatan. Apa yang disampaikan oleh Pak Im tadi bahwa perawatan dari cabai ini memang sudah mengikuti standar perawatan yang umumnya dipakai oleh petani. Sahabat petani yang sudah terbiasa pada proses penanaman cabai merah besar. Cuma tadi ada poin penting yang kita ambil dari Pak Imron bahwa ada pergeseran proses pemupukan. Yang seharusnya pemupukan awal itu adalah usia 15 hari setelah tanam, tapi karena ada gejala banyak bibit yang dipindah tanam itu mati karena faktor panas begitu Pak Im ya? Iya. Karena faktor panas, karena penanaman nanti kemarin itu di bulan berapa Pak? Di Agustus atau Juli ya? Bulan Juli. Iya. Bulan Juli ya? Iya. Bulan Juli. Juli, iya. Ya, bulan Juli. Kemarin itu memang agak sedikit panas di bulan Juli. Panas juga cukup tinggi, jadinya ketika pemindahan bibit, karena faktor mungkin bibit masih belum terlalu tua ya, batangnya masih muda, sehingga ada saja gejala bibit yang layu karena faktor radiasi mulsa dan sebagainya. Nah, sehingga penyulamannya itu menyebabkan proses pemupukan harus undur sampai usia tanaman itu 24 hari setelah kita tanam. Namun setelah kita korek-korek, tanaman yang tidak dipupuk dalam usia diundur itu tidak ada efek tidak ada efek negatifnya, malahan pertumbuhannya normal, masih memuaskan ya, kayak pernah kita pupuk aja ya, alhamdulillah. Nah, karena ada rahasia tadi bahwa beliau tetap melakukan pengocoran ada 2 bahan kemarin tadi itu. Pertama adalah Ultradap, semprot ya, Ultradap lewat spray. Terus kedua sempat masuk pengocoran neorit untuk takaran gawat. Dan juga kita tidak lupa bahwa beliau pernah memasukkan unsur hara organik seperti kotoran hewan, jadi koi atau pupuk kandang dari kotoran ayam plus dolomit sebanyak 1 ton 4 kintal. Nah itu membantu sekali, sehingga walaupun pemupukan itu agak terundur sampai 24 hari setelah tanam, tidak berdampak signifikan terhadap kekurangan unsur ya terhadap tanaman di awal-awal pertumbuhan. Nah ini ada sedikit tambahan kepada kita bahwa pemupukan itu tidak harus baku harus di 15 hari setelah tanam, tapi bisa juga diundur apabila terjadi seperti informasi disampaikan Pak Imron tadi, ada penambahan unsur hara yang lainnya Pak ya. Nah, masih aman lah kita. Nah, baru setelah itu ada proses pengocoran selama 3 kali, yaitu tunggu 24 hari setelah tanam, dan 1 minggu berikutnya, 1 minggu berikutnya, baru pupuk tugal ya Pak. Pupuk tugal berarti di usia 1,5 bulan jatuhnya itu. Iya. Pas ya? Iya. Ya, 1,5 bulan. Tapi seperti kembali kepada informasi kita tadi, tidak ada kendala-kendala yang begitu karena berubahnya proses perawatannya, pola perawatannya itu, pertumbuhan tetap normal kan? Normal. Alhamdulillah itu ya. Nah, karena ini sudah kita tahu informasi dari Pak Im dan juga kita korek-korek ya seperti itu gambarannya.
Maka yang sekarang yang paling penting itu adalah kita tanya kendala. Nah, dari proses yang dari awal sampai kayak gini Pak Im, umur segini, ini buahnya udah lebat sekali, pertumbuhan udah maksimal. Apa kendalanya yang paling ada Pak Im? Paling agak ya yang menakutkan gitu Ya, bagi petani. Yang paling kita takutkan itu memang biasa itu. Kadang kan dari sejak awal kita tanam itu biasa keriting dengan layu pesario, dan terakhirnya antraknosa. Itu yang biasa paling kita takutkan di tanaman cabai besar terutama. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini setelah umur 2 bulan berapa hari ini, sudah mau masuk 2 bulan Setengah, ada 2 bulan setengah. lebih, sudah 2 bulan setengah lebih ini. Ya. Alhamdulillah masih kelihatannya aman dari Ya. itu. Cuman kadang-kadang kan ada yang ini kena penyakit apa namanya ini, buahnya agak-agak kuning ujungnya. Tapi tidak begitu banyak, cuman sebagian aja di tempat-tempat tertentu. Tidak di seluruhnya. Mudah-mudahan harapan saya ini tidak terlalu berlanjut sampai begitu banyak. Ini yang dimaksud. Mudah-mudahan harapan saya sekedar sampai di sini aja sudah. Namun ini saya cerita belum tahu bagaimana cara kita merawatnya. Nanti kita konsultasi dengan Bapak petugas dulu gimana cara jalan keluarnya. Iya, iya. Tapi sebelum saya masuk ke situ Pak, Iya. sebelum-sebelumnya pernah nggak kayak gini? Memang pengalaman saya pertama kali saya nanam pernah sih, Hmm. pernah mengalami seperti ini. Nah, waktu itu saya tanam di musim hujan karena hujannya agak kurang, jadi terlalu panas. Hmm. Banyak buahnya yang seperti ini. Seperti ini. Iya. Hujan panas, hujan panas. Bahkan waktu itu lama yang tidak hujan kan. Hmm. Nah, pas kena hujan, malah setelah kena hujan baru bisa sembuh. Hmm. Kemungkinan karena terlalu kering tanahnya, itu penyebabnya yang pertama kan. Hmm. Banyak yang kuning Ya. ujungnya. Iya, iya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah, setelah kena hujan begitu, Hmm. alhamdulillah Nggak terlalu terlalu. sudah tidak terlalu. Nggak terlalu. Ya, seperti itu. Oh, baiklah, mungkin kita bahas yang ini karena ini tidak ada kendala yang signifikan. Alhamdulillah kita lihat tanaman beliau Pak Imer gejala antrak tidak, karena ini kita review tanaman ini di bulan berapa sekarang ini? Masuk bulan 9. Nah, sempat terjadi hujan kemarin sekitar dari hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari kayaknya kalau nggak salah hujan kemarin itu di bulan Agustus. Itu akhir bulan Agustus kemarin. Nah, kita terkejut juga apakah hujan akan masuk lebih awal tahun ini atau tidak. Tapi ini kan tidak ada lagi nih hujan ini. Udah masuk mau minggu tanggal 3, tinggal 4 bulan September. Setelah hujan kita 1 minggu ini. Tapi tidak ada hujan lagi. Nah, jadinya kendala antrak juga kita tidak terlalu signifikan. Namun ini ada penambahan jumlah yang kayak gini ya Pak. Ya, dari awal kami ke sini itu 1 minggu yang lalu ada 1-2 yang kami lihat kayak gini sahabat petani, yaitu kuning di ujung buah dan terkadang terkena kuning di pangkal tangkainya ini, di pangkal buah ini. Nah, ini memang agak sedikit membingungkan karena ada berapa banyak di antara kita itu bingung juga ini kenapa ini. Nah, tapi berdasarkan analisa kami dan juga ada beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang gejala seperti ini adalah karena terjadi perubahan atau peralihan musim sesaat atau kondisi musim itu, cuaca itu tidak menentu. Kadang hujannya deras atau panasnya agak lama, tiba-tiba hujan, atau hujan terus panas lagi tiba-tiba hujan. Memang yang seperti ini pasti ada kendala. Dan ini petani umumnya rata yang kayak gini pernah menemukan gejala seperti ini. Nah, tapi apakah ini berkaitan sama kurang unsur atau tidak? Udah pasti ada. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa ketika tanaman itu stres, terjadi kelebihan unsur tertentu atau terjadi kekurangan unsur tertentu, karena pengaruh kekurangan air atau kelebihan air, itu akan berdampak pada buah itu sendiri atau bunga itu sendiri atau
pucuk daun atau daun baru itu sendiri. Pasti ada yang terjadi seperti itu. Efek stres namanya ini. Tapi umumnya stres itu tanaman kalau kita biarkan stres terlalu lama, kita tidak tambahkan unsur-unsur yang mau mengembalikan tingkat imunitas tanaman itu sendiri, nanti akan ini bisa berlanjut juga sih sebenarnya. Tapi makanya perlu penjagaan-penjagaan, penambahan unsur hara mikro, bukan unsur hara makro aja, tapi unsur hara mikro tertentu untuk menguatkan tanaman itu sendiri biar tidak terjadi penambahan jumlah yang kayak gini. Nah, ini seperti keterangan Pak Imron tadi, sempat kita korek-korek bahwa yang kena kayak gini itu rata-rata di ujung ujung bedengan ya Pak Im? Bedengan. Ujung bedengan yang agak kering ya? Kering. Agak kering, tapi awal terjadi sempat hujan dulu baru kata muncul ya? Betul. Nah, tapi ini muncul sempat kena hujan setelah kering hampir 2 bulan ya, panas tinggi, terus tiba-tiba hujan, terus kayak gini dia, tapi di ujung-ujung bedengan. Nah, tapi kalau ada pengalaman-pengalaman sebelumnya di teman-teman sebelumnya yang tidak pakai emulsa malahan totalitas ini, entah di ujung bedengan, di tengah bedengan itu kena semua Pak, kuning kayak gini. Jadi ujungnya kuning, pangkal buahnya di tangkai ini kuning juga. Itu yang tidak pakai bedengan itu kena semua itu. Nah, makanya sempat kami simpulkan bahwa karena proses yang terlalu lama di tanah itu, terus keringnya teragak lama, tiba-tiba hujan, seret langsung kena tanah, perubahan suhu tanah itu, jadi berdampak ke buah. Nah, karena akar-akar serabut itu bisa kena sedikit ke buah. Nah, tapi ini kan stres namanya Pak. Nah, stres itu nanti akan menyerang, terjadi perubahan kondisi di tanah yang harus kita tambahkan unsur-unsur tertentu untuk mengembalikan proses stres ini. Nah, yang mesti kita coba kita buka dikit. Karena ini sempat kita buka tadi, tapi kita buka. Nah, ini. Umumnya yang kayak gini sahabat petani, terjadi kerusakan di dalam buah itu sendiri. Nah, ini kita lihat ini bahwa ada bercak atau ini busuk ini malahan kayak terbakar ini. Nah, tuh terbakar, artinya ini adalah apa yang kita sebut di hati ya. Hati yang paling dalam ya, kita sebut urat aja dah. Urat-urat yang ada di dalam buah itu, dan yang tempat bergantungnya biji-biji tanaman itu yang rusak. Nah, kita kesimpulkan ini adalah rusak kan. Artinya ada pemutusan jalur dari penyuplaian unsur hara ke sini. Nah, terputus dia. Nah, terputus sehingga berdampak kerusakan yang di dalam buah seperti ini. Sehingga menyerang kuning dan sebagainya. Nanti ini tangkai juga rontok. Rontok ya Pak Im ya? Iya, rontok. Malah rontok sendiri dia ini. Iya. Nggak perlu kita rontokin, rontok sendiri dia. Jadinya putus dia. Habis kuning rontok ya. Nah, jadinya kadang-kadang dulu ini kami sebut ya sahabat petani, kalau tanaman itu terkejut atau stres karena ada perubahan peralihan musim seperti ini, kami sebut ini gejala putus ekor cicak. Mungkin pernah lihat cicak ya? Kalau kita ekor cicak. ya kalau dia terkejut, cicak itu putuskan ekornya sendiri. Nah, ini kami sebut dengan gejala putus ekor cicak pada tanaman cabai. Nah, dan ini terjadi ketika tanaman itu masih muda buahnya, kayak gini, buah-buah muda kayak gini, terus terserang cuaca seperti ini. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi yang terjadi seperti ini? Karena umumnya ini terjadi di dalam buah, yaitu urat-urat muda, tempat biji bergantung kayak gini. Makanya seperti yang disampaikan oleh pengalaman Pak Adi juga kios, ini ada kekurangan unsur hara mikro kayak kalsium, itu makro sekunder. Ini ada kekurangan boron juga karena ini berpengaruh kepada biji juga, ini kelihatan hitam ini. Pengurangan silika juga untuk mengembalikan proses, kita kuatkan dia agar kita antisipasi nanti ketika di perubahan cuaca lagi, ini udah kuat dia yang di dalam ini karena ada unsur-unsur itu sudah terpenuhi. Walaupun terjadi perubahan cuaca nanti tidak seperti ini lagi. Kekurangan kalsium juga dia, Pak. Makanya kalsium tadi sesuatu unsur makro. Kalsium makro itu kan makro sekunder. Ada boron, unsur hara mikro, silika. Karena ini berperan semua di sini dia. Di dalam biji semua itu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi nanti kekurangan-kekurangan itu terpenuhi di sini unsur hara mikro atau makro itu, nanti insya Allah ini bisa berkurang. Walaupun terjadi perubahan cuaca tadi, dari panas tiba-tiba hujan, jadi tidak sempat sampai seperti ini. Nah, karena ini tanaman Pak Im ini kan luar biasa ini anunya.
apa namanya, kita lihat ini pertumbuhannya dan sangat, apa bahasanya ini kita sebut ini, kalau bahasa kita itu benes ya, ya Pak Im ya. Sangat lebat. Sangat lebat. Nah, sangat lebat sekali, buahnya juga banyak. Udah pasti perbuatan unsur hara di bawah akar itu adalah sangat sangat signifikan ya. Nah, jadi kemungkinan kekurangan unsur hara itu mungkin terjadi Pak. Nah, makanya penambahan unsur hara mikro tadi kayak silika, kayak kalsium, kayak boron itu penting sekali untuk mengantisipasi nanti kalau ada terjadi yang seperti itu. Nah, karena ini kejadian kan di sini nih. Nah, ini kan tempat-tempat berperannya unsur-unsur hara tadi. Nah, itu yang kita maksud. Nah, bisa lah seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi sebagai apa namanya, penyuplai kebutuhan obat-obat pertanian pada petani. Nah, itu. Nah, karena ini yang tepatnya terjadi. Nah, jadinya seperti inilah hasil analisa kita tentang ini. Nah, tapi umumnya terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah masukkan unsur hara mikro atau makro sekunder yang dibutuhkan oleh biji itu sendiri, nah insya Allah nanti tidak akan terlalu seperti ini. Tidak akan terlalu seperti ini, bisa kita tanggulangi lah. Mudah-mudahan insya Allah tidak cepat penyebarannya yang kita takutkan. Karena pengalaman kita sebelumnya Pak Im ya, kalau udah satu dua tuh banyak ke atas tuh nanti kayak gitu terus semua. Ya mudah-mudahan lah insya Allah. Nah, sekarang ini ada berapa produk ini Pak Adi yang harus kita berikan ini? Apa-apa aja ini Pak Adi? Ada boron, Boron, ada kalsium juga, ada gimat, silika ya? silika. Ini yang kita butuhkan dari buah cabai yang menguning. Ya. Ada silika, ada boron, ada kalsium. Kalsium buah pecah, Ya. Penguatan buah dan bunga. Kalsium, ada KCl juga. KCl. Nah, ini kalium ini. Kalium, Kalium. Ini untuk dikocor ya? kocor, Kocor lagi untuk penambahan dari akar. iya, Ya. campur sama pupuk nanti. Nah, artinya nanti ini kebutuhan-kebutuhan ini semua itu akan kita tambahkan ke tanaman karena ini tanaman lebat sekali. Otomatis seperti yang saya sampaikan tadi, perebutan unsur hara di akar itu sangat signifikan. Otomatis perlu penambahan unsur hara dari atas lagi dari luar untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Dengan pemakaian agroaknya kemarin juga, memang ada dampaknya ini. Itu yang punya dampaknya. Yang kayak gimana Pak? Pemakaian agroak Untuk apanya, dampak apanya? ke pertumbuhan Tetap sih ada, kepada tetap ada Pak. Karena itu memang untuk merangsang ke atas. itu ada pakai kan? Ya. Agroaknya itu kemarin. Nah, Sering dia sering. Oh ya. Nah, ini juga ada informasi bahwa Pak Imran menggunakan AgroUp untuk tetap meningkatkan pertumbuhan tanaman tetap laju ya Pak. Alhamdulillah kita lihat nih tanaman juga laju terus ini pertumbuhannya ini. Hampir melintasi anunya ajirnya ini. Nah, lebih tinggi tanamannya daripada ajirnya, laju ya. Makanya kita bilang seperti tadi bahwa ini karena tanaman lebat, terus pertumbuhannya laju, udah tidak menutup kemungkinan bahwa tanaman itu kekurangan unsur hara, yaitu makro primer, makro sekunder maupun unsur hara mikro. Nah, sehingga terjadi perubahan cuaca itu akan berdampak pada yang seperti ini, sahabat petani. Nah, entah itu rontok bunga lah nanti, rontok buah lah kayak gini karena faktor ini kan. Nah, itulah yang mungkin kita jaga ini karena ini sudah secara pandangan mata ini sangat memuaskan. Nah, jangan sampai mata kita itu tidak dipuaskan lagi karena gejala-gejala yang seperti ini. Nah, mungkin cukup dari kami. Mungkin kalau ada hal-hal yang disampaikan Pak Im seputar ini, Enggak ada lagi yang lain. apa yang mau disampaikan Pak Im? Saran-sarannya ini. Ya cuman saran saya kepada teman-teman petani ini, mari kita bersatu menjaga kualitas cabai kita. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Atau jangan malu-malu untuk bertanya Pak Im. Nah, Kalau ada di samping gejala, itu juga ya, jangan malu untuk kita jangan bertanya. kita betul, jangan malu kita bertanya, tapi kita bertanya kepada orang yang bisa. Bertanya kepada teman yang belum bisa. Pak Adi apa anunya? Saran yang disampaikan Pak Adi. Saran apa bisa disampaikan ini untuk kita semua ini? Ya, saran saya itu petani itu harus berani bertanya sama orang yang tepat.
yang bisa memberikan memberikan arahan. arahan kepada petani gitu. Pada tugas-tugasnya ini harus kita berani bertanya sama petugas lapangan. Ya, kalau saya pribadi sih gini aja sebenarnya. Dalam kita proses melakukan kegiatan budidaya tanaman apapun itu ya, baik padi, tembakau, cabai, lebih cabai merah besar, itu tidak ada istilah petani senior atau petani junior, Pak. Nah, kita itu semua sama-sama dalam proses belajar. Karena apa? Kendala yang kita hadapi itu setiap tahun itu pasti ada kendala dan terus berubah. Dan sepandai-pandai kita, terbiasa kita menanam itu, cenderung pasti ada kendala yang kita ketemukan. Makanya seperti saya sampaikan, seperti kata Pak Imron, Pak Adi tadi itu bertanya itu kadang bukan karena kita nggak tahu sebenarnya, tapi untuk menyelesaikan kebuntuan kita ketika kita ada masalah. Nah, kita semua seperti itu. Jadinya di sini tidak ada senioritas, tidak ada orang yang lebih bisa atau tidak bisa. Namun kuncinya adalah kita sama-sama mencari solusi. Nah, dari apa yang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan solusi ini nanti ketika kita bisa menyelesaikan solusi ini, bisa kita tularkan kepada teman yang terkena kayak gini juga. Gitu kan? Pasti kita alami, Pak. Pak Imron petani cabai, saya petani cabai. Nanti kita temu juga ini masalah-masalah seperti ini. Karena ini kejadian pasti kayak keriting, kayak antrak, kayak gini yang kami sebut tadi itu. Stres karena putus ekor cicak, mungkin kami sebut itu pasti itu ada aja. Nah, jadinya dengan ada solusi kita, saling kita berkomunikasi kayak gini, mencari solusi bersama sebenarnya. Tidak ada yang lebih ahli itu, tidak ada, Pak. Ilmunya kita berbagi. Intinya kita saling berkupas, kita berbagi. karena apa? Seperti yang disampaikan bahwa ilmu itu bukan di atas kertas atau pada orang tertentu, tapi ilmu itu ada di pengalaman masing-masing. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, karena kita bisa, kita paham pada pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman terjadi, kita nggak bisa, Pak. Gitu aja sebenarnya. Kan tadi kan ada buku saktinya kan, Pak. Ternyata buku sakti itu tidak sesakti semuanya menyelesaikan masalah, kan tidak kan? Walaupun di kertas kan, nah, itu kan makanya. Makanya saya bilang bahwa ilmu itu bukan hanya termaktub atau tertulis di atas buku, tidak, atau di orang tertentu, tapi ilmu itu di pengalaman yang kita hadapi, yang kita terima itu. Nah, baru ada masalah itu kita cari solusi, baru ada kita pengetahuan tentang itu. Makanya tidak ada senioritas, tidak ada yang lebih ahli dalam bertani. Kita semua itu sama-sama belajar, karena masalah itu pasti akan ada setiap perubahan musim setiap tahun. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Tidak ada lagi yang harus kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau hal-hal yang tidak pas kami sampaikan. Ambil yang baiknya aja dari kami, kalau yang tidak baik boleh di skip kok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.